الإمام العالم العربي الشيخ أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد برس وعلى أمانة شنوط الإسكندر وعلى أمانة به العالم العربي الشيخ أبو محمد بدل وأحمد حبب بدل الشيخ نوم الوخرون اسمه والمؤمن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على sayyidina Muhammadin. Pada engkau mencari-cari ila ma hujiba anka minal uyub, daripada mencarinya engkau apa yang membuat kamu terhijab daripada yang goib-goib ini. Lebih baik kita mencari-cari aib diri kita daripada mencari-cari atau berusaha untuk membuka atau menghilangkan hijab daripada yang goib-goib ini. Li'anna tashawfaka ila ma batana fika minal haqqul haqqi minka, karena mencarinya engkau kekurangan diri engkau itu kewajiban bagi engkau. Mencarinya engkau akan aib diri engkau, mencarinya engkau akan aib diri engkau yang tersembunyi, itu hak kewajiban daripada engkau. Li'anna Allah madaha ahla tazkiyatin nufus an akhlaqil laimah, karena Allah memuji orang-orang yang membersihkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Karena Allah memuji orang-orang yang membersihkan dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Biqaulihi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang zakkaha yang membersihkan dirinya. Wa dhamma man tarakaha, dan Allah mencela orang yang meninggalkan membersihkan diri tersebut. Mutadannisatan biqabi awsafiha wa sabsabi markaziha, orang yang bercolomor dengan kejahatan sifat-sifatnya. Faqala wa qad khaba man dasaha, ujar Allah SWT, sungguh rugi orang-orang yang mengotori akan dirinya. Sungguh rugi orang-orang yang mengotori akan dirinya. Maka itulah sifat-sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu suka mencari kesalahan dirinya sendiri. Sifat orang beriman itu suka mencari kesalahan dirinya sendiri. Wala an takhruja an adammillah wa tadkhula fi madhihi khairun wa ahabbu min an tattali'a ila fudulin nuqul wa lamhatil wusul. Karena sungguh engkau keluar daripada celaan Allah dan engkau masuk pada pujiannya Allah, itu lebih baik, lebih dicintai daripada engkau melihat-lihat kepada fudulin nukul, berlebih-lebihan dalam berbicara, walam hatil wusul, dan berlebih-lebihan dalam membicarakan masalah wasil. Faman lam yuhakkikil usula lam yanalil wusul, karena barang siapa tidak benar asalnya, maksud tidak benar asalnya, barang siapa hatinya masih kotor, lam yanalil wusul, maka selamanya dia tidak bisa sampai kepada Allah. Barang siapa hatinya masih kotor, maka dia tidak sampai kepada Allah.
Wal aslu at-tazkiyatu aniradhaili, maka yang dimaksud asal itu at-tazkiyah aniradhail, yakni hendaklah dia membersihkan dirinya, membersihkan nafsunya daripada sifat-sifat yang kotor. Ini sifat-sifat yang kotor inilah nang menghalangi kita untuk menuju Allah. Nama ulah kita pangoler beribadat misalnya, itu karena ada sifat-sifat yang kotor atau sifat-sifat yang tercela. Nama ulah kita kada istiqomah di dalam ibadat karena adanya sifat-sifat yang kotor ini. Wal aslu at-tazkiyatu aniradhaili tsumma tahliyah bi awsaqil wasail. Kemudian di samping kita membersihi daripada sifat-sifat yang kotor, hendaklah kita memperhiasi atau menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Hilangkan sifat yang kotor, isi dengan sifat-sifat yang baik. Wa huwa at-tamassuku bittiba'i dzawil fadail. Sifat-sifat yang baik itu yakni dengan cara kita berpegang dengan mengikut orang-orang al-fadail yang mempunyai kelebihan. Supaya akhlak kita baik, supaya sifat kita baik, ikuti orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti humul anbiya, yakni para nabi-nabi, wasadatul aulia dan para wali-wali, wabhulul ulama dan ulama-ulama besar, siama abdaluhum ajalluhum akramaluhum, apalagi ulama yang paling abdal, ulama yang paling besar dan orang yang paling sempurna. Wa tammuhum khalqan wa khuluqan, dan yang paling sempurna kejadian mereka dan yang paling sempurna akhlak mereka. Wa lahum maqaman, dan paling tinggi itu maqam wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mun hendak maumpati ikuti jejak langkah Rasulullah. Mun hendak akhlak kita baik, sifat kita baik, ikuti jejak langkah Rasulullah. Fatahliyatul awsafi bihilyatil ittiba, maka untuk membersihkan sifat hendaklah kita memakai bihilyatil ittiba, dengan pakaian mengikut. Wa huwa qar'u babil mahabbati, yakni kita mengetuk pintu cinta, allati yakunu biha at-tahliyah, yang mana adalah dengan cinta itulah at-tahliyah, bersih hati kita atau sifat kita. Qalallahu munabbihan ala dzalika, seperti firman Allah yang menjagakan atas yang demikian itu, qul in kuntum tuhibbunallah wa wajadtum dzalika fi maraya imanikum. Ujar Allah, jikalau adalah kamu cinta kepada Allah dan kamu ingin mendapat yang demikian itu pada cermin iman kamu, wa dhanantum anna dzalika sadirun ankum, dan kamu menyangka yang demikian itu timbul daripada kamu, fattabi'uni, maka ujar Rasulullah, ikuti olehmu akan daku. Fattabi'uni, ikuti olehmu akan daku. Jadi hendak kita dicintai Allah, umpati jejak langkah Rasulullah. Apa itu jejak langkah Rasulullah? Bimahwi af'alikum, hilangkan perbuatan kamu. Hilangkan perbuatan kamu. Selama kamu merasa berisi perbuatan, maka selama itu juga kamu tidak dicintai Allah. Hilangkan sifat perbuatan kamu, wa fana'i awsafikum, dan hilangkan sifat kamu. Jadi rasa punya perbuatan, rasa punya sifat, itu ujar sirit hilangakan. Mun hendak kita itu cinta lawan Allah. Yadhar lakum aslu mahabbatikum, maka nampaklah bagi kamu itu asal daripada cinta kamu. Jadi orang-orang yang cinta lawan Allah itu perbuatannya hilang, ia menghilangkan perbuatan dirinya, ia menghilangkan sifat dirinya.
wa yubayyinu lakum min aina wajadtum dzalika, dan ia menyatakan bagi kamu dari mana kamu mendapat yang demikian itu. Fa inna fanaikum an af'alikum wa awsafikum, dan ketika fananya kamu daripada perbuatan kamu dan sifat kamu, yatahaqqaq lakum annahu alladzi ahbabakum, nyatalah bagi kamu Allah cinta kepada kamu. Jadi Allah cinta lawan kita itu ketika kita yakin kita ini tidak punya perbuatan, ketika kita yakin kita ini tidak punya sifat, ketika kita yakin kita ini tidak punya asma. Selama kita masih merasa kita ini punya perbuatan, punya ilmu, punya amal, maka selama itu juga Allah kada cinta lawan kita. Wa tabdu lakum samaratul ittiba, dan nampak bagi kamu buah daripada mengikut, ma'auda fiha min sirril mahabbati sabiqah, daripada apa yang Allah letakkan padanya daripada rahasia itu cinta as-sabiqah yang terdahulu. Orang-orang yang cinta lawan Allah itu sudah Allah letakkan rasa cinta itu lawan inya sebelum inya lahir. Jadi di roh hamba tadi sudah Allah andak rasa cinta itu kepada Allah. Nah, rasa cinta kepada Allah Ta'ala tadi ini dengan cara hilangkan perbuatan diri kita, hilangkan sifat diri kita. Yang ada cuma perbuatan Allah, yang ada cuma sifat Allah. Faya'udul amru audan ala buduwihi, maka kembali perkara itu kepada asalnya atau kepada nampaknya. Fahada maqamun tahliyah, dan inilah makam cara kita membersihkan diri kita atau cara kita membersihkan sifat diri kita. Caranya tadi membersihkan sifat diri kita itu hilangkan sifat kita, hilangkan af'al kita. Selama kita masih merasa punya perbuatan, selama kita masih merasa punya sifat, maka selama itu juga diri kita kotor. Wa syahidu dzalika al-haditsul qudsi, dan sebagai penyaksian yang demikian itu ada hadis kursi. Hadisun nawafil, hadis masalah pembicaraan masalah an-nawafil dan sunat-sunat. Haitsu qala la yazalu 'abdi yatajarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ujar Allah Ta'ala, senantiasa hambaku itu parak kepadaku. Ujar Allah, nih hambaku itu parak lawan aku bin nawafil, apabila dia mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Mengerjakan ibadah sunat, bukan sholat sunatnya, pokoknya ibadah sunat. Makin orang itu mengerjakan ibadah sunat, maka orang itu jadi Rasul parak lawan aku. Hatta uhibbahu, ujar Allah, sehingga aku cinta lawan orang itu. Ini Allah yang cinta lah. Jadi kalau Allah itu cinta, lalu orang itu disebut mahbubun. Kalau Allah itu cinta lawan kita, itu disebut mahbub. Mahbub itu orang yang dicintai. Kalau kita cinta lawan Allah, itu disebut muhibbin. Muhibbin itu orang yang cinta. Kalau mahbub, orang yang dicintai. Yang ideal itu kita ini dicintai. Bukan mencintai, boleh jadi kita mencintai, tapi cinta kita itu tidak dibalas. Tapi kalau dicintai itu nyata. Nah, orang-orang yang dicintai Allah itu apa? Orang-orang yang ketujuh mengerjakan ibadah sunat. Ai wala nafilata illa ma sadarat anhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disebut nafilah dan sunat itu kecuali apabila itu datangnya dari Rasulullah. Qaulan, baik itu perkataan. Jadi kalau perkataan itu dari Rasulullah, itu disebut nafilah. Wa fi'lan, dan itu perbuatan. Ketika perbuatan itu datang dari Rasulullah, maka itu disebut nafilah.
wa amran sharihan atau perintah yang nyata. Ketika itu bicara masalah perintah dari Rasulullah, maka itu disebut nafilah. Au dhamnan wa talwihan. Walakin lam tasil ila safa'in nafi' an syawaibi illa bi taharati nafsi an radzailiha. Tetapi tidaklah sampai kepada kebersihan yang sunat-sunat ini daripada segala campuran kecuali dengan bersih itu nafsu orang daripada kekotorannya. Kita kadang kawajo jadi sidin mengerjakan yang sunat-sunat itu apabila diri kita, hati kita masih kotor. Kotor itulah yang menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Kan contohnya banyak, berapa banyak orang tahu satu perbuatan itu baik, tapi dia tidak bisa mengerjakan kebaikan itu. Orang tahu nuntut ilmu itu baik, tapi ia kadang-kala mengerjakan kebaikan tadi. Walam taksur ala dzalika ila in aradta ala wasuli uyubi, dan dia tidak bisa mengetahui yang demikian itu kecuali apabila mendatangkan akan dia dengan keaiban dirinya. Kita kada tahu jadi sidin, kada kau mengerjakan nafilah itu kecuali kita bisa melihat aib diri kita. Basiri bi uyubiha. Jadi kita disuruh itu melihati aib diri kita, bukan disuruh melihati aib orang lain. Kita disuruh melihati kesalahan diri kita, bukan melihati kesalahan orang lain. Kesalahan kita aja apa? Jangan mengurusi kesalahan orang, kesalahan kita. Fatajri umuruha ala yadi alimin bitahdibiya, maka untuk memperbaiki aib diri kita, mau tidak mau kita harus dididik melewat tangan orang alim bitahdibiha, untuk mendidiknya. Jadi supaya sifat-sifat yang kada baik nih ada lawan kita ini hilang, kita harus dididik oleh orang alim. Itu yang mendidik kita. Farigin antahdibi nafsi, yang farigin yang semata-mata antahdibi nafsi daripada mendidik dirinya, mutafarriqin li islahi ghairihi, dan ia mutafarriqin li islahi, dan ia semata-mata untuk memperbaiki orang lainnya. Fahina idin yu'arifuka bidasa isin nufus, maka ketika itulah dia mengenalkan akan engkau bidasa isi nufus, dengan tipu daya nafsu, wa makhadi syaitan, dan tipu daya syaitan. Jadi kalau kita punya syekh, punya pendidik, kita tahu jadi sidin tipu dayanya nafsu, tipu dayanya syaitan. Karena kita ada punya syekh, sidin tahu, oh ini tipu daya syaitan, ini tipu daya nafsu. Wa ma'ati bil hawa, atau tipu dayanya hawa nafsu. Wa kawabini syahwat, atau tipu dayanya syahwat. Wa qabihi dunia, wa qubhi dunia, atau tipu dayanya ini dunia. Kalau kita punya syekh, sidin tahu, oh ini tipu daya dunia. Wa bahjatil akhirah, dan sidin tahu ini kemegahan akhirat. Wa husnil akhlak wa sayyiha, kalau kita punya syekh tahu ini akhlak yang baik, ini akhlak yang jahat. Kenapa jadi kita tahu? Karena kita punya syekh. Sidin yang memandangkan, oh ini akhlaknya kada baik, oh ini akhlaknya baik, sidin yang tahu. Jadi kalau punya syekh itu, hidup kita itu jadi terarah. Karena kita punya syekh, jadi kita diatur akan sini ikam jangan sawat dibunguli dunia, udah sini ikam jangan sampai dibunguli syaitan, ikam jangan sampai dibunguli syahwat. Dipadahkan sini.
Kita kada tahu. Kalau punya syekh tahu, oh ini bisikan daripada Allah, ini bisikan dari malaikat, ini bisikan dari syaitan, ini bisikan daripada hawa nafsu. Karena kita punya syekh, lalu sidin kawa ma'arahakan kita. Wa takunu halatuka baina yadayhi ka halatil maiti baina yadayil ghasil. Dan adalah hal engkau di hadapan Allah itu atau di hadapan syekh engkau seperti hal orang mati di hadapan pemandian. Jadi kalau kita sudah punya syekh, kita itu ujar sidin seperti orang mati tasarah si pemandian. Jangan sampai pemandian tasarah kita. Orang mati jangan hendak sekali-kali mengatur itu pemandian. Kalau bang, ulun mandi yakin aja jam 4 jangan. Orang mati jangan hendak baulah atau berisi aturan. Cukup nang mengatur orang mati itu yakni bubuhan pemandian. Jika kita nih hamba, cukup kita mengumpati aturan Allah. Apa yang diaturkan Allah lawan kita, kita ridho. Jangan sampai kita lawan aturan Allah itu menentang. Jangan sampai kita lawan aturan Allah itu kada menerima. Kita ini kan banyak ketika Allah memutuskan sesuatu lawan kita, kita kada menerima itu keputusan Allah. Apa dalam hadis kursi itu ada, man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Barang siapa kada sabar ketika mendapat balaku, kada syukur ketika mendapat nikmatku, kada ridho ketika mendapat qadaku, maka cari Tuhan selain aku. Cari Tuhan selain aku. Takunu halatuka baina yadayhi adalah hal engkau, kelakuan engkau di hadapan guru engkau itu seperti kelakuan orang mati di hadapan pemandian. Artinya si orang mati itu terserah pemandian. Maslubil ikhtiar, inya kadada berisi pilihan. Maslub atau pacul itu pilihan. Artinya kadada pilihan. Wa matmusil alam wal athar, dan hilang segala tanda lawannya. Artinya walaupun ia misalnya polisi atau tentara, ketika ia mati, tanda-tanda tentara itu hilang lawannya. Ketika ia sudah mengaji lawan Syekh Murabi Mursyid, tanda-tanda pangkat atau jabatan itu hilang. La khabara laka anka, tidak ada kabar bagi engkau daripada engkau. Wa ma'azza fi hadha zaman syekhun yujadu kadzalika. Dan wa ma'ah, jarang pada ini zaman didapat seorang syekh kadzalika seperti yang demikian itu. Artinya syekh nang tazkiyah, yang mendidik kita, yang mendidik roh kita, yang mendidik jasad kita. Nang hal kita seperti orang mati di hadapan pemandian itu sekarang sulit itu didapat. Sulit itu jadi mencari syekh murabi mursyid itu. Wa ma'azza minal muridin man yatlubu dzalika, dan wa ma'azza, alangkah a'azza minal murid, alangkah jarangnya daripada murid mencari yang demikian itu. Artinya murid pun ujasidin jarang hanya mencari syekh murabi mursyid. Sudah syekh murabi mursyidnya kada tapi ada, muridnya pulang
pangoler mencari syekh murabi mursyid itu. Muridnya ia cukup sekadar mengaji, cukup sekadar ia bisa sembahyang, bisa ibadat, tapi masalah nang mendidik itu batin ia kada mencari. Nang masalah syekh murabi mursyid tadi, muridnya pun koler juga mencari. Wallahu al-musta'an wa lituklan. Allah itu yang menolong dan atas kepada Allah lah kita bertawakal. Wa idza sadaqallahu al-murid fi iradati, maka apabila benar akan Allah seorang murid pada kehendaknya, kana wujud kulhu lahu ustadzan, apabila murid itu bujur-bujur menyesuaikan dengan iradatnya kehendak Allah, maka alam ini menjadi guru baginya. Maka alam ini menjadi guru baginya. Apabila murid ini tasarah gurunya, apabila murid ini tasarah Allah Ta'ala, maka alam itu nanti menjadi ustaz dan menjadi gurunya. Apakah Allah mentakdirkan kita lah misalnya A ridho, kita B ridho, C ridho. Pokoknya kita kada pernah membangkang, itu dengan takdir Allah. Kita tidak pernah protes, itu dengan takdir Allah. Cuma kita biar masalah rukun iman keenam ini itu nang terkadang sulit kita amalkan, nang percaya kepada qada dan qadar itu. Apa yang terjadi lawan kita ini itu sudah semuanya takdir daripada Allah SWT. Apa yang terjadi lawan kita ini, lawan kita, lawan diri kita, lawan anak kita, lawan istri kita, lawan kita, itu sudah semuanya takdir Allah. Nah, pada perjalanan yang kita tahu seberatan itu sudah takdir Allah, kita kadang-kadang bisa lepas, kadang-kadang bisa kita kada ingat, kadang-kadang kita bisa menyalahkan orang. Pada apa yang terjadi lawan kita itu takdir. Kita wajib percaya, beriman kepada takdir tadi. Kada percaya, coba di luar negeri itu biar main bola, main bola itu jangan kalah tuh. Kalau klub main bola itunya kada pernah menyalahkan wasitnya curang misalnya, kada pernah kayak itu. Kalah ya sudah. Cakap bahasa kita nih kalah misalnya karena permainan kita kada baik misalnya, atau permainan kita baik juga tapi kita belum beruntung. Baik juga sudah mainnya serangan sudah betul-betul juga tapi kita belum beruntung memasukkan bola kada sampai ke gawang musuh. Lagi bahari itu kan gitu orang main bola tuh ke kampung orang, kalah kita, apa ya ujar kita, wasitnya culas. Padahal ini kalah main bola, padahal kada harap juga kita main bola, cuman kalah lalu kena wasitnya culas. Kadang-kadang bisa dibadakannya ubutnya nang culas. Nang alihwana itu sampai menyalahkan penontonnya coba uriak terus bang, lalu kami kalah aja. Kan panjang mana itu kisahnya. Kada mau ridho, jangan ketika kalah main bola tuh ridho, sudah dasar permainan kami yang kada baik, kada mau.
lawalim wa kaifa qaulu dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaqa. Ada rancak kurang baca syairnya yang apa? Syair di Seseman itu kan adalah walim wa kaifa qaulu dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Lau, kata-kata lau, jikalau, walim, kenapa, wa kaifa, dan bagaimana, itu perkataan orang-orang bodoh, ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq, yang ma'itirat atas Allah, padahal Allah khalaq, yang menjadikan sesuatu itu. Lau, kata-kata jikalau, caka anulah, lem walima kenapa, wa kaifa, dan bagaimana, itu perkataan orang-orang bodoh, dan itu perkataan orang yang ma'iktirat, orang yang sangkal dengan hukum Allah. Kita kada penting seberapa banyak kita itu mengumpul ilmu, tapi yang penting seberapa banyak kita mengamalkan itu ilmu. Itu yang penting, bukan seberapa banyak kita mengumpul ilmu atau menuntut ilmu, tapi yang penting seberapa banyak kita mengamalkan ilmu. Karena tujuan orang menuntut ilmu itu yakni untuk mengamalkan. Bukan kita mengaji tiap waktu. Yang penting itu mengamalkan, biar kita banyak nuntut ilmunya. Bapak kita menuntut ilmu behemat, tapi mun panjangan gak ada kita pakai. Yang penting itu ilmu itu dipakai, diamalkan. Nang kisah tadi jangan maitirot, nah itu nang diamalkan. Apabila benar si murid itu pada kehendaknya, maka adalah alam ini akan menjadi guru baginya. In kana aduan sakau ilallahi billaja ilahi min syarrihi. Jikalau adalah ia sekalipun itu musuh, sakahu membawakan dia kepada Allah bilaja dengan ia bersandar kepadanya min syarrihi daripada kejahatannya, wa nabahu ala dasa isi khafaya uyubi lam yatali ahwa alaiha yara kubal jahli fayatanibu. Karena ketika dia sudah punya syekh, dia akan melihat jahatnya itu kejahilan, maka ia menjauhi akan dia. Au siddiqan muhibban yusni alaih, atau ia melihat kawannya yang mencintai dia lalu ia memuji atasnya. Fayashhadu sana Allah, maka dia memandang akan pujian Allah. Wayadul ladzika syukruhu lillah haitsu adhara jamilahu lidzalikal musanni, yang mana sekira-kira Allah menzahirkan akan keelokannya bagi orang yang memuji atasnya. Wasatara anhu qabihahu, dan Allah menutupi akan dia akan kejahatannya. Wa ma asana man kanat nafsuhu aradan wa qalbu saman. Alangkah baiknya apabila diri orang itu seperti tanah dan hatinya seperti langit. Alangkah baiknya apabila orang itu dirinya seperti tanah. Maksud seperti tanah itu ia ridho dengan takdir Allah. Maksud yang dirinya seperti tanah, maksudnya dia ridho itu dengan takdir Allah. Karena kan tanah itu ridho, dicangkul orang kah, dibahirai orang kah, si tanah itu ridho. Kada pernah tanah itu mengeluh. Kan sifat tanah itu ridho. Jadilah kamu, diri kamu seperti tanah, dan hati kamu itu seperti langit. Maksud hati kamu seperti langit, hati kamu selalu berhajat kepada Allah.
Hati kamu selalu berhajat kepada Allah. Wahwalu nujuman, dan halnya itu seperti bintang. Waruhu syamsan, dan ruhnya seperti matahari. Wa akluhu qalaman, dan akalnya seperti qalam. Wa nafsuhu lawh, nafasu lawhan, dan jadilah nafasnya itu seperti lahul mahfuz. Wa bima'nahu tasyawful mar'i aibun bihi mustasatirun atamulahu min tarakkubi ibil qadari. Mencari-cari seseorang aib dirinya yang tersembunyi lebih sempurna baginya daripada dia mengintai-intai atau mencari-cari nang goib. Waruyatin naksi tuwakifu alal hadar, karena ketika orang melihat kekuatan dirinya, ketika orang itu melihat kekurangan dirinya, tuwakifu alal hadari, maka membuat ia takut kepada Allah. Wa fi zuhuri guyubil haqqi ya'tabiru, dan ketika nampak nang goib-goib, ya'tabiru, dia mengambil itu iktibar. Jadi yang paling baik itu lawan kita ujar sidin. Semakin kita tahu kekurangan diri kita, kita semakin tawadhu. Kita nih tahu aib diri kita, lalu timbul kita tawadhu, kada sombong. Orang-orang yang sombong itu, kenapa orang itu sombong? Karena ia melihat kebaikan dirinya. Artinya salah satu maulah orang sombong itu karena ketika ia melihat kelebihan dirinya lalu timbul sombong. Kalau sawat orang tuh melihat aib dirinya lalu sombong, kan kaliwatan batas. Walama kana laku zahiran, Allah Ta'ala itu ujar sidun zahir. Zahir itu maksudnya nampak, senampak-nampaknya. Wa innama hujibat anhu bimaqama bika minal asati dhulmaniyah wal kasa'ibil ardiyah. Hanya saja hijab daripadanya bimaqama bika, dengan apa yang ada dengan engkau daripada sifat-sifat al-dhulmaniyah, sifat kegelapan, wal kasa'ibil ardiyah, atau ketebalan sifat-sifat bumi. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu anhu. Jadi maulah kita ini tahijab lawan Allah Ta'ala itu jersin karena ada sifat-sifat yang ada baik di diri kita. Nah kayak dulu ada lampu semprong. Jadi lampu semprong itu apabila kan cahayanya ada di dalam tuh, tapi berhubung semprongnya itu latat, lalu kada keluar cahaya lampu itu. Jadi kalau lampunya itu nyata ada cahaya apinya, tapi karena berhubung semprongnya latat, lalu cahaya api itu kada keluar. Nah nangke itu juga Allah itu jadi si nampak benar. Kenapa kita kada melihat? Karena semprong kita itu rigat. Kalau dahulu nampak kayak lampu semprong, wah ini kan kada ada lagi sudah. Ya nang latat dan itu anuannya. Seakan-akan kada ada cahaya api tadi, padahal nyarak benarnya, cuman berhubung semprong aja lah, sama aja. Allah Ta'ala itu nampak, lebih nampak daripada matahari. Kenapa kita kada melihat? Karena tadi itu sifat-sifat kita banyak nang kotor, itu nang menghalangi kita melihat Allah. Nah orang kada melihat Allah Ta'ala itu ya pengen tuju menyalahkan orang misalnya. Itu orang yang kada melihat Allah Ta'ala. Padahal Allah itu nampak, lebih nampak daripada matahari. Al-haq laisa bimahjubin, Allah Ta'ala itu tidak pernah terhijab. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah terhijab, tidak pernah terdinding. Allah Ta'ala itu nampak benar sendiri. Wa innama al-mahjub anta anin nadhar ilai. Hanya saja yang tahijab itu engkau. Artinya nang tahijab itu kita. Nang tadinding lawan Allah itu kita. Anin nadhar ilahi, daripada memandang kepadanya.
idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu, karena jikalau menghijab akan dia oleh sesuatu, la satarahu, niscaya menutupi akan dia apa yang menghijab akan dia. Walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun, jikalau adalah baginya itu ada yang menutupi, niscaya bagi wujud Allah Ta'ala itu terbatas. Artinya sesuatu itu sebenarnya tidak ada yang menutupi Allah. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa qahirun, maka tiap sesuatu yang membatasi bagi sesuatu, tiap yang membatasi atau terhingga bagi sesuatu, maka disitulah nampak sifat qahar Allah, asma Allah al-qahir, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah yang menggagahi itu semua hambanya. Kalau misalnya Allah itu tidak terhijab lawan kita, lalu kita terhijab juga, karena Allah tajalli bernampak dengan asma sidin al-qahir. Nah, ketika asma sidin al-qahir itu tajalli kepada diri kita, lalu kita kadakawa melihat Allah, lalu kita kadakawa melihat af'al Allah, lalu kita kadakawa melihat sifat Allah, lalu kita kadakawa melihat itu asma Allah, lalu kita kadakawa melihat dan Allah. Itu yang menghalanginya. Al-qahir, al-qahir itu kan asma Allah. Hendak kayak kita ingat lawan Allah, tapi Allah tajalli lawan diri kita dengan asma sidin al-qahir tadi. Kayak apapun kita hendak mengingat sidin, kita kadakawa ingat. Bisa kalau kita membaca montung, misalnya Allah, Allah, Allah. Tapi Allah tajalli al-qahir montung kita bacaan, tapi hati kita kesana kemari. Padahal montungnya membaca Allah, 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 tapi hati kesana kemari. Muntung tuh membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kesana kemari. Tasbih sudah di tangan, muntung membaca la ilallah, tapi hati kita kadang-kadang muntung kita baca la ilaha illallah, hati kita wai apa jo ampihnya. Hati kita padahal muntung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita ini kesana kemari. Apalagi muntung baca Allah, mata meliti kawan maginnya sambil berzikir meliti kawan, mana nang urat bulunya nang apa, nang ganal misalnya. Al-qahar itu, al-qahir itulah nang maulah kita dimontung kita baca la ilaha illallah, lalu kenapa hati kita kesana kemari, itu misalkan Allah tajalli di hati kita dengan al-qahar atau al-qahir, lalu pikiran kita kesana kemari. Jadi ada istilahnya di dalam lupa tetap ingat, padahal lupa tapi ingat. Lupa nih tapi ingat, kan ada jurang ingat tapi lupa, ada jurang lupa tapi ingat. Padahal lupa nih tapi ingat, kenapa? Yang ingat tadi ini Allah tajalli dengan al-qahir. Padahal lupa, tapi ketika ingat ini tajalli al-qahir, lalu orang itu dihukum makan ingat. Lupa tapi ingat. Kan gak nyaman tuh, lupa tapi ingat. Ingat tapi lupa. Menggada paham biar bahwa minum kopi niatakan ya Allah mudahan ulun lakas paham minum kopinya. Kan gak ada kawaju dipaksakan kita hendak penanannya supaya orang lakas paham, kan gak ada kawaju kan. Dulu ulun pernah mengaji biar. Jadi waktu itu Abah Guru membaca ayat wadhkur rabbaka idza nasita. Dibaca sidin itu ayat wadhkur rabbaka idza nasita. Lalu ujar sidin ajastukum. Maksud ajastukum itu aku ijazahkan kepada kamu. Nang sidin membaca wadhkur rabbaka idza nasita.
Itu kan ayat-ayatnya, ingat olehmu akan Tuhan engkau idza nasita, apabila engkau lupa. Kalau artinya kan kayak itu, artinya apakah wadhkur rabbaka idza nasita itu apabila kita lupa lalu kita disuruh ingat lawan Allah, atau nang naran ingat itu apakah apabila kita lupa lawan Allah kah itu nang naran ingat? Artinya nang naran bujur ingat itu apabila kita lupa, nah itukah nang naran ingat? Apakah yang dimaksud tadi nang naran ingat lawan Allah tadi apabila kita lupa lalu kita ingat lawan Allah, atau nang naran ingat itu apabila kita lupa nih lawan Allah itu nang naran ingat? Astagfirullah, kada ingat sama aku tadi ya. Berarti kan iya. Ada orang aja astagfirullah, jangan ada ingat dan aku tadi berarti iya. Ingat. Ini jalan yang kita pikirkan, hampir sudah pilkada. Wadhkur rabbaka idza nasita, jadi baik kita memikirkan ini. Nah, apa itu? Wadhkur rabbaka idza nasita. Baik memikirkan, karena di rumah apa itulah, baik memikirkan ini supaya laning kepala aja tuh. Apa itu wadhkur rabbaka idza nasita? Astagfirullahaladzim, yang ada ingat takut tadinya. Nah, artinya ketika yang bapak ada ingat, berarti ingatnya narannya. Dan itu tapi di hari minta lawan Allah supaya lakas paham masalah ilmu-ilmu kayak itu. Masalah ilmu-ilmu kayak itu tuh nah. Ya kalau masalah sembahyang itu kan itu sudah tahu beratan kita ilmu-ilmu kayak ini nah. Supaya kita apa? Supaya kita ini jangan kekanakan terus, supaya kita ini jangan anum juga, supaya kita ini jadi orang Tuhan. Jangan dikira karena lah anak ulun tuh kada paham bang itu jauh, jangan, boleh jadi lebih paham daripada kita, cuman yang kada kau mengisahkan pemahamannya. Ya Allah mau memberi sifat ilmu ini kan dibarisi di baratan tak kita sing timbai aja siapa nang ampunnya paham tuhnya, kalau itu lain ampunnya ya kada paham. Nah, kayak kopi itu kan dikipai beratan tuh. Tapi kalau ini dasar kopi itu ketujuh ini diminumnya. Tapi kalau ini kada ketujuh kada minumnya kopi karena lain bidangnya. Nang kopi tadi ada kopinya, ya kau minum banyu dingin aja. Karena yang cocok lonya banyu dingin, kada cocok kopi. Tapi kalau orang rasa ketujuh kopi, datang kopi, ya nang orang pojok dicinta, ulama tiba, karena itu dasar ketujuhnya. Jadi kalau ilmu misalnya ilmu hakikat, ilmu tauhid dasar itu makanannya, paham tuhnya. Kalau itu lain makanannya, ya kada paham. Kada paham. Tuh kok anak memahami berapa guling-guling anak paham anak hawanya. Wallahu a'lam al-Fatih. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alna karimun ya rahman ya maulana ya mujib ya hadirin.